Film ini diawali dengan sirine tanda bahaya yang terjadi di sebuah markas militer. Para pasukan pun bergegas untuk mengambil persenjataan dan bersiaga pada posisinya masing-masing. Seorang mayor bernama Dolmatov menerima informasi dari ruang pengintai yang mengatakan bahwa musuh sedang menuju ke arah mereka dari jarak 3 km. Bergerak dengan kecepatan 20 km per jam, memiliki sensor panas tubuh dan ukurannya jauh lebih besar daripada manusia. Pada 1 bulan sebelumnya, di sebuah restoran kota Moskow, kita diperkenalkan dengan Oleg dan Alyona yang sedang melakukan perbincangan tentang kehidupan mereka. Ya bisa dibilang mereka ini seperti baru kenal dan lagi PDKT-an gitu, dan perbincangan mereka pun berakhir di ranjang. Adegan kemudian berpindah ke Paris, memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang bersiap untuk melakukan pendaratan. Namun tiba-tiba pesawat kehilangan daya bersama dengan jatuhnya para penumpang serta pemadaman listrik yang terjadi pada kota di bawahnya. Dan kejadian ini terus menyebar hingga hampir ke seluruh bagian dunia. Kembali pada Oleg dan Alyona, setelah puas, mereka pun dikejutkan dengan sirene darurat kota yang tiba-tiba berbunyi, bersama dengan berhentinya semua drone transportasi yang ada di kota Moskow. Mereka bergegas untuk turun ke ruang informasi, setelah berpakaian tentunya. Dalam program TV diinformasikan bahwa mereka telah kehilangan kontak tidak hanya dengan sebagian besar wilayah di Rusia, tapi juga hampir di seluruh dunia. Dan mereka juga belum mendapatkan kepastian apakah kejadian ini hanyalah murni serangkaian kecelakaan atau serangan dari teroris. Pemerintah meminta kepada warga untuk tetap tenang. Dan terakhir, program TV itu mengatakan bahwa saat ini kita tidak memiliki sinyal atau jaringan untuk ponsel, telegram, radio, dan juga internet. Scene kemudian berpindah ke sebuah helikopter yang sedang membawa pasukan khusus di dalamnya. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki area gelap yang saat ini disebut dengan zona karantina. Mayor Dolmatov yang memimpin pasukan kemudian memberikan arahan kepada timnya. Dan seorang anggota bernama Kolya diberi tugas khusus untuk mendeteksi tingkat radiasi yang ada pada tempat tujuan. Tim mereka juga diikuti oleh 2 anggota pers yang akan meliput operasi mereka. Salah satunya bernama Olya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat perbelanjaan di kota Kirov. Dan karena minimnya pencahayaan, mereka kemudian mengaktifkan sebuah alat yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Anjir keren. Mereka pun mendapati banyak sekali orang-orang yang telah meninggal di tempat ini. Dan setelah diteliti, diketahui bahwa mereka telah meninggal beberapa jam yang lalu. Dan hal ini pun menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa meninggal secara massal. Mayor Dolmatov kemudian memimpin anggotanya untuk bergerak memasuki sebuah gedung. Hingga ketika sampai di suatu ruangan, mereka mendapati makanan yang telah tersaji di atas meja, yang menandakan seolah-olah para penghuni ruangan ini sedang bersiap untuk bersantap bersama. Namun keanehannya adalah tidak ada satu orang pun yang ditemukan di ruangan ini. Lalu kemana mereka semua pergi? Sementara itu Kolya yang sedang memeriksa tingkat radiasi di ruangan lain tiba-tiba mendapatkan serangan dari seseorang. Lantas, tim yang mendengar suara tembakan pun bergegas untuk segera ke ruangan Kolya. Yang ketika sampai, mereka mendapati seseorang yang mencoba kabur melewati jendela. Dan Mayor Dolmatov pun segera memerintahkan untuk menembaki orang tersebut. Entah aim mereka yang buruk atau orang itu kebal peluru, yang pada akhirnya mereka kehilangan target. Tim pun kembali kepada Kolya, dan setelah diperiksa, tidak ada luka tembakan karena peluru tertahan oleh rompinya. Namun semua tulang rusuknya mengalami keretakan. Berikutnya, mereka pun kembali ke dalam helikopter dan melaporkan semua yang terjadi di sini, termasuk adanya musuh yang tidak diketahui. 1 bulan kemudian, sebuah acara televisi menginformasikan bahwa lebih dari 100 juta warga Rusia telah dianggap hilang. Namun angka ini belum terkonfirmasi dengan tepat.
Scene kemudian berpindah kepada karakter baru bernama Yura, yang mendapatkan surat perekrutan untuk dirinya bergabung dengan angkatan bersenjata. Yura tinggal di sebuah rumah kecil bersama dengan ibunya yang sedang menderita Alzheimer. Setelah berpamitan, Yura pun bergegas untuk menuju ke markas militer. Keesokan harinya, di markas Outpost 8 yang terletak di wilayah Kirov, seorang kolonel bernama Osmolovskaya, karena susah namanya saya panggil aja Skaya, memberikan arahan kepada para rekrutan baru militer, termasuk diantaranya Oleg dan juga Yura. Di situ, Kolonel Skaya menjelaskan tentang situasi mereka, di mana yang terlihat dalam lingkaran adalah area yang masih memiliki kehidupan, termasuk mereka di dalamnya, yang disebut dengan The Circle of Life. Dan area ini berada sebagian besar di Finlandia, Estonia, Latvia, Belarus, dan Ukraina. Sedangkan di luar lingkaran adalah area gelap, atau yang sekarang disebut dengan zona karantina. Tim pengintai yang dikirim sepanjang tepi zona karantina melaporkan situasi yang sama di semua daerah padat penduduk, tentang warga sipil yang telah meninggal, serta beberapa kontak dengan musuh yang tidak diketahui. Hasil otopsi pada mayat yang berhasil dibawa oleh salah satu tim menunjukkan keracunan neurotoksin endogen yang sangat tinggi, dan zat ini seperti bahan kimia yang dihasilkan sendiri oleh tubuh manusia. Kolonel Skaya juga mengatakan bahwa tujuan pertama mereka adalah mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk para ilmuwan, sehingga mereka bisa menentukan peristiwa alam apa yang sedang terjadi. Dan tujuan kedua, bergerak semakin dalam ke zona karantina. Karena sumber daya negara semakin menipis, maka mereka harus merebut kembali wilayah. Namun semua anggota harus berhati-hati, karena ada berita buruk yang lain. 5 tim pengintai bersama 70 tank yang dikirim ke dalam zona karantina di bagian kota Kirov telah kehilangan kontak sejak hari pertamanya. Dan terakhir, Kolonel Skaya juga menambahkan bahwa mereka harus mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di malam harinya, Oleg yang sedang berbicara dengan Yura dikejutkan dengan kedatangan Aliona yang ternyata adalah anggota medis militer. Belum sempat banyak berbicara, tiba-tiba sirine tanda bahaya menyala. Mereka pun bergegas untuk mengambil persenjataan lalu bersiap pada posisinya masing-masing. Dan kejadian ini adalah adegan yang kita lihat di awal film. Ruang pengintai yang dikomandoi oleh Kolonel Skaya juga mengatakan radiasi elektromagnetik yang sangat kuat telah terdeteksi. Dan hal itu terbukti dengan meledaknya pencahayaan di tempat para militer bersiaga. Karena terbatasnya penglihatan, Mayor Dolmatov kemudian menggunakan suar untuk membantu pencahayaan mereka. Ketika suar pertama ditembakkan, suar kedua ditembakkan, 300 meters. dan ketika suar ketiga ditembakkan, keesokan harinya Oleg tersadar dan mendapati dirinya berada di bawah tubuh seekor beruang. Dia kemudian dibantu oleh Yura untuk menarik bangkai beruang itu. Dan terlihat banyak sekali korban militer yang berjatuhan, serta ratusan atau bahkan ribuan bangkai beruang yang menyerang mereka pada malam sebelumnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan beruang-beruang itu menyerang markas militer? Semuanya masih menjadi misteri. Mari kita lanjutkan. Di ruangan medis, Oleg bersama dengan Aliona yang sedang memeriksanya terlihat begitu bahagia karena sosis Oleg masih utuh. Anjir. Sementara itu Mayor Dolmatov bersama dengan Kolonel Skaya sedang membicarakan tentang apa yang menyebabkan para beruang menyerang markas militer. Di situ, Kolonel Skaya juga membicarakan tentang orang-orang yang disebut sebagai sensor, atau dalam artian seseorang yang memiliki kemampuan super sejak hari pertama zona karantina terjadi. Orang-orang yang disebut memiliki sensor itu bukanlah seperti superhero atau yang lainnya, melainkan orang-orang ini tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita kemudian diperlihatkan kepada salah satu orang yang dimaksud oleh Kolonel Skaya, dan orang itu bernama Sasha.
yang harus dirawat di sebuah fasilitas medis karena terluka sejak hari pertama fenomena terjadi. Di dalam tidurnya, dia melihat sesuatu. Yang ketika sosok itu akan menoleh, Sasha memaksa membuka matanya karena ketakutan. Dia kemudian dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba berada di sampingnya, yang memperkenalkan diri bernama Xenia dan mengaku bahwa dia telah dikirim oleh It. Xenia kemudian mengatakan, gelombang pertama menghancurkan semua elektronik. Gelombang kedua meluncurkan penghancuran diri pada semua organisme biologis. Dan gelombang ketiga membuat siapapun yang masih hidup di zona karantina untuk menyerang semua orang yang berada di Circle of Life. Tapi gelombang terakhir belum terjadi. Masih ada waktu untuk menghentikannya. Namun jelas Sasha tidak paham dengan yang dia dengar, apa yang terjadi dan siapa yang dimaksud oleh Xenia. Xenia kemudian menambahkan, ada sekitar 160 juta lebih pasukan yang bukan lagi manusia. Kebebasan mereka telah hilang dan tidak akan pernah kembali, yang mana hal ini membuat mereka jauh lebih berbahaya. Dan untuk menghentikan itu, Sasha harus membantunya dengan cara menemukan orang yang mengendalikan mereka. Karena Xenia yakin bahwa Sasha bisa melihatnya. Sasha yang kebingungan kemudian mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal ini. Lalu memanggil para penjaga untuk membawa Xenia pergi. Namun faktanya, para penjaga tidak melihat siapapun kecuali Sasha. Yang berarti hanya Sasha yang mampu melihat Xenia. Xenia kemudian menyentuh kepala Sasha lalu menghilang dalam sekejap. Kembali ke markas militer, di mana Mayor Dolmatov memimpin kembali pasukannya untuk bergerak semakin dalam ke zona karantina, diikuti juga oleh Yura dan juga Pers. Setelah menempuh perjalanan panjang, iringan pasukan ini akhirnya harus terhenti karena jalur mereka tertutupi oleh bangkai-bangkai tank yang terlihat telah hancur total. Dan tank-tank ini adalah ke-70 tank yang hilang kontak yang dimaksud oleh Kolonel Skaya sebelumnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Berita mengenai penemuan ini pun secara cepat tersebar, dan mulailah terjadinya kerusuhan massa yang meminta kejelasan dengan siapa mereka sedang berperang. Karena secara jelas gedung dan tank-tank itu dihancurkan dengan sebuah senjata, dan setiap senjata pasti ada yang mengendalikannya. Mereka semua ketakutan dan memiliki hak untuk mengetahui siapa musuh mereka. Namun karena pemerintah masih bungkam, para massa pun menduga bahwa kemungkinan pemerintah dengan sengaja menyembunyikan identitas lawan. Dan semakin lama, kerusuhan pun semakin bertambah parah, hingga menimbulkan penjarahan massal pada persediaan makanan. Berikutnya, para petinggi militer pun melakukan konfirmasi secara langsung dan menjelaskan bahwa pergerakan militer lawan belum bisa terdeteksi, sehingga mereka pun belum bisa mengetahui dengan siapa mereka sedang berperang. Mengingat luasnya zona karantina, pihak militer akan menggerakkan beberapa tim sekaligus, menyisir lebih dalam lagi untuk menemukan lokasi musuh dan memperkirakan jumlahnya. Jika ada tim yang melakukan kontak dengan lawan, maka militer akan mengirimkan pasukan tambahan. Singkatnya, sejumlah pasukan militer yang terbagi dalam beberapa tim mulai bergerak. Yura bersama dengan Olya mengikuti tim Traveler 7 menuju ke bagian wilayah Kirov. Sementara itu, Oleg tergabung dalam tim Traveler 4 juga menuju ke wilayah Kirov, namun pada titik lokasi yang lain. Seorang anggota bernama Senchuk mendapati sebuah kontainer yang mencurigakan. Lantas dia pun membuka kontainer itu dan